Halo, penikmat alur cerita film. Kali ini saya akan membahas alur cerita lengkap dari film Kundo. Film ini dirilis tahun 2014 dan mengisahkan seorang pejuang yang membalas dendam demi keluarga dan rakyat yang tertindas. Scene ini diawali dari seorang pejabat yang sedang berpesta di rumahnya. Para tamu kehormatan satu persatu memberikan hadiah istimewa baginya. Seorang tamu memberikan gading gajah terbaik sebagai hadiahnya. Ada juga yang menghadiahkan sebuah teleskop untuknya. Pesta itu berlangsung meriah dan memperlihatkan betapa berkuasanya penjabat itu. Sementara itu di luar rumahnya keadaan terbalik tengah terjadi. Beberapa orang yang terlihat seperti rakyat jelata sedang meminta kebaikan hati pejabat itu untuk memberikan makanan untuk mereka. Sementara itu di dalam rumahnya pejabat merasa senang karena mendapat hadiah yang sedemikian banyak. Ketika dia masuk ke kamarnya, seseorang tak dikenal sedang duduk di sana memakai sebuah topeng. Pejabat itu merasa ketakutan dan menyuruh pengawalnya untuk melindungi dirinya. Tapi pengawal itu ternyata adalah teman orangnya memakai topeng tadi. Di luar seorang wanita memberikan minuman pada seorang pengawal. Dan tiba-tiba pengawal itu dibuat mabuk olehnya. Wanita itu bernama Mahyang. Mahyang tiba-tiba memukul seorang pengawal dan mulai terjadi keributan di sana. Ternyata semua ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang bernama Kundo. Mereka melakukan ini pada seorang pejabat yang melakukan pemerasan kepada rakyat kecil, hingga melakukan bisnis ilegal. Maka dari itu Kundo ini sekarang melakukan pemberontakan dan mengambil semua makanan dan harta benda milik pejabat itu lalu dibagikan kepada rakyat. Tak hanya itu, pejabat dieksekusi hukuman pancung atas semua kesalahannya. Sementara itu scene berpindah pada seorang pemotong daging ternak bernama Dolci. Setiap hari dia bekerja memotong daging hewan dan mengantarkannya pada para bangsawan dan pejabat. Suatu hari ia mengantarkan daging kepada seorang bangsawan yang kaya raya. Tiba-tiba seorang kepala pelayan di rumah bangsawan itu menawarkan suatu pekerjaan untuknya. Ia pun diajak untuk menemui anak dari bangsawan tersebut. Anak bangsawan kaya itu bernama Joyun. Tawaran pekerjaannya yaitu membunuh seseorang. Targetnya adalah seorang wanita dan dia tinggal di kuil di sebuah gunung. Karena dia hanya pemotong hewan rendahan, dia tak kuasa menolak perintah dari seorang bangsawan. Ia pun menyanggupi pekerjaan tersebut. Pada malam harinya Dolci mulai melakukan tugasnya. Ia pergi memeriksa kamar-kamar yang ada dan mengintip ke dalam kamar tersebut. Akhirnya dia melihat seorang wanita yang sedang tertidur. Dengan perlahan dia membuka pintu dan masuk ke kamar itu. Dia pun langsung mengambil pisaunya dan bersiap untuk menikam wanita tersebut. Namun dia hanya diam terpaku karena ragu. Lalu wanita itu tiba-tiba terbangun. Dolci pun panik dan kabur keluar. Sesampainya di luar, ada seorang kepala kuil di sana dan menghentikannya. Kepala kuil itu menasehati Dolci. Namun Dolci tak menghiraukannya. Di rumah Dolci, kepala pelayan suruhan Jo Yun sudah menunggu dan menanyakan apakah wanita itu dibunuh atau belum. Dolci bercerita kalau dia tak bisa membunuhnya dan mengembalikan uang yang sudah diberikan kepadanya. Jo Yun yang mendengar berita ini tak terima.
lalu mengutus kepala pelayan tadi dan beberapa prajuritnya untuk menghabisi Dolci. Dolci yang tak tahu apa-apa tiba-tiba diserang oleh para prajurit. Ibu dan adik Dolci dipukuli oleh mereka. Mereka bertiga lalu disekap di gudang. Dolci melawan mereka. Tapi mereka malah membakar gudang itu. Dolci dan keluarganya di dalam dan api terus membesar. Lalu seluruh gudang terbakar bersama dengan Dolci dan keluarganya. Esok harinya Dolci ternyata masih hidup. Namun ibu dan adiknya sudah tewas terbakar. Amarahnya memuncak dan dendam langsung terpancar di matanya. Dolci pun langsung pergi ke tempat bangsawan Jo Yun berada dan menantangnya. Yang tidak diketahui Dolci Jo Yun adalah seorang petarung handal. Bahkan dia mampu mengalahkan 10 orang prajurit dengan kekuatan dan kemampuan bertarungnya. Dolci yang tak bisa bertarung ini dihabisi oleh para pengawal dan menangkapnya. Malam harinya Dolci dibawa keluar untuk dieksekusi. Karena telah berani berulah melawan bangsawan. Di tempat eksekusi terlihat sebuah lubang penuh dengan tubuh bergelimpangan. Para algojo bersiap untuk mengeksekusi Dolci. Tapi tiba-tiba dari belakang seseorang menyerang para algojo. Dia adalah salah satu anggota Kundo. Dan mencoba menyelamatkan Dolci. Dolci pun selamatkan dan dibawa ke tempat persembunyian Kundo. Tempat persembunyian itu berada di antara dua gunung. Tersembunyi dari dunia luar. Dolci pun bertemu dengan para Kundo yang lain dan juga seorang guru. Yang ternyata adalah kepala kuil yang pernah ditemui tempo hari. Yang membuatnya semakin terkejut. Di sana dia juga bertemu dengan wanita yang akan Dolci bunuh waktu itu. Ternyata wanita itu adalah salah satu selir ayahnya Jo Yun. Dan dia sedang mengandung anak laki-laki. Waktu itu Jo Yun menyuruh Dolci untuk membunuh wanita tersebut. Karena dia tak ingin ada ahli waris lain yang akan menjadi saingannya. Ayahnya Jo Yun sudah tua dan sakit-sakitan. Dan jika dia meninggal dan tak ada ahli waris lain, Jo Yun otomatis akan mewarisi kekayaan ayahnya. Tapi karena adanya selir ayahnya ini, Jo Yun berencana untuk membunuhnya. Namun ternyata rencananya tak berhasil. Dan kini wanita itu dalam perlindungan Kundo. Dolci menerima tawaran masuk ke dalam Kundo. Karena dia dendam kepada Jo Yun yang telah membunuh ibu dan adiknya di peristiwa kebakaran tempo hari. Dan selama 2 tahun dia berlatih bela diri di hutan bambu untuk meningkatkan skill bertarungnya. Karena ia ingin membalas dendam pada Jo Yun. Sementara itu di tempat Jo Yun dia semakin berulah. Dia berpura-pura meminjamkan padi untuk para rakyat miskin. Untuk digunakan bertani oleh mereka. Tapi ketika mereka tak bisa membayar, lahan pertanian mereka akan dirampas. Besarnya lahan pertanian yang Jo Yun rampas tak sebanding dengan pinjaman yang diberikan kepada mereka. Jo Yun sengaja membuat surat perjanjian yang berisi persetujuan kalau mereka tak bisa membayar. Lahan mereka akan diberikan secara sukarela. Jo Yun manfaatkan kebuta-hurufan rakyat. Sehingga walaupun mereka itu minta keadilan di pengadilan, mereka tetap kalah bahkan ada beberapa yang dihukum. Kini Jo Yun telah memiliki lahan pertanian yang luas sekali. Dengan cara merampas dari rakyat kecil. Berita ini pun sampai ke telinga ayahnya Jo Yun dan dia tak suka dengan perbuatan Jo Yun tersebut.
Suatu hari guru dan dua orang dari Kundo melewati lahan pertanian itu dan bertemu dengan Joyun. Melihat keadaan para rakyat yang menderita, mereka tidak tega dan mencoba berbicara baik dengan Joyun. Joyun dengan sombongnya berkata kalau jangan campuri urusan orang lain. Guru dan yang lainnya pun kembali ke tempat persembunyian dan langsung berdiskusi mencari cara agar para rakyat lepas dari cengkraman Joyun. Dolci yang kini sudah punya skill bertarung mengajukan diri untuk membunuh Joyun sendirian. Namun yang lainnya tak setuju. Karena Dolci melakukan itu hanya karena dendam pribadinya. Lalu setelah sekian lama berdiskusi mereka pun menyusun rencana. Tak lama kemudian Dolci telah tiba di rumah Joyun. Joyun keluar sambil menggendong anak itu. Pertarungan antara Dolci dan Joyun pun dimulai. Sambil menggendong anak itu Joyun menghadapi Dolci sendirian. Mereka terus bertarung sambil terus pergi ke sebuah hutan bambu. Hingga pada suatu ketika Dolci mengayunkan pisaunya dan hampir mengenai anak itu. Joyun menyelamatkan anak itu dari sabetan pisau. Dan berakibat lehernya terkena tebasan pisau Dolci. Lalu tiba-tiba dari arah belakang seseorang dari rakyat menusuk kantong dan tepat mengenai punggung Joyun. Dan begitulah kematian Joyun tewas di tangan rakyatnya sendiri. Kini tirani Joyun telah berakhir. Tak ada lagi bangsawan yang menindas. Rakyat pun telah terbebas dari cengkraman kekejaman Joyun. Dan film pun selesai. Itulah seluruh alur cerita dari film Kundo 2014. Film ini mengisahkan suatu kondisi di mana rakyat yang ditindas oleh pemimpinnya. Suatu saat rakyat akan memberontak dan dapatkan keadilan. Maka jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Itu dulu video kali ini. Kalau ada film lain yang ingin dibuatkan alur ceritanya, silakan komen di bawah. Saya akan membuatnya untuk kalian para penonton setia YouTube saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.